malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Dan malam ini kami akan membahas tema masih tidak jauh-jauh dengan kebangsaan ini, sesuai dengan lagunya tadi ya, yaitu 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin tentang Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ini mungkin tidak sudah tahu semua seluruh masyarakat Indonesia, tapi yang perlu disosialisasikan atau yang perlu dibahas malam ini adalah menjadi satu kesatuan dalam sebutan 4 pilar. Dan apa ini 4 pilar dan apa pengaruhnya bagi kehidupan berbangsa, mengapa penting untuk disosialisasikan. Dan malam ini sudah hadir narasumber, yaitu dari MPR ini ya, Wakil Ketua MPR RI Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam. Ya. Dan kemudian Ketua Komisi 2 DPR RI ya, Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya mungkin ke Pak Lukman dulu ya, Pak Lukman. Kita sudah lama lah kita mengetahui bagaimana pentingnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan UUD 45. Nah, ini mungkin ini masih baru bagi sebagian orang ya, 4 pilar, sebutan 4 pilar ini. Ini apa yang dimaksud dengan 4 pilar ini dan apa pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa? Iya. Jadi 4 pilar seperti yang tadi dijelaskan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita semua karena ini adalah warisan yang luar biasa dari para pendahulu kita yang telah menyatukan keragaman kita yang begitu besarnya, disatukan dengan rumusan-rumusan yang sangat baik yang terkandung dalam Pancasila kita, dalam konstitusi kita, dalam semangat kita untuk tetap bisa menjaga keutuhan persatuan-kesatuan kita dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun belakangan ini di era reformasi kita menyadari betul bahwa nilai-nilai ini mulai terlupakan, sengaja atau tidak. Ternyata kemudian kita memasuki sebuah era yang sedemikian rupa perubahannya dibanding dengan rezim yang lalu yang menyebabkan kita kemudian sepertinya melupakan nilai-nilai yang sesungguhnya luar biasa baiknya itu. Nah, karenanya kemudian MPR periode sekarang, periode 2009-2014 menjadikan program pemasyarakatan 4 pilar ini menjadi program utamanya agar seluruh anak bangsa tetap memiliki ingatan. Jadi disegarkan kembali ingatannya agar kita tidak melupakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang telah diikat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar itu. Ya, ini bagaimana cara mensosialisasikan tentang 4 pilar ini? Mungkin bagi sebagian anak muda nih biasanya kurang tertarik dengan isu-isu seperti ini, isu-isu kebangsaan seperti ini, Pak. Ada beberapa metode yang kita lakukan. Di antaranya kalau untuk anak-anak SLTA, kita melakukan lomba cerdas cermat di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada para guru di seluruh Indonesia. Begitu pula kita juga melakukan ada training of trainers selama 4 hari. Nah, hari ini pun malam ini sedang ada proses penutupan untuk para widaiswara karena mereka yang akan mentransfer berbagai informasi tentang 4 pilar itu kepada para tenaga widaiswara. Dan banyak lagi seperti kita juga menggunakan seni dan budaya, wayang, ya, termasuk juga kita melakukan lomba melukis, lomba menggambar rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Yang hal ini sudah saya mengatakan sudah secara masif ya, secara sistemik program ini untuk tahun-tahun ke depan ini MPR sudah begitu banyak berbagai metode yang kita lakukan dan kita harapkan program-program ke depan yang dalam tahun ini pun juga sudah kita sepakati, diantaranya menggunakan metode outbound. Jadi bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu bukan sekedar hanya dihafal, tapi bagaimana menunjukkan dalam bentuk aktivitas di lapangan, menimbulkan semangat saling harga-menghargai, kegotong royongan, semangat kebersamaan, menghargai keperbedaan keragaman. Dan dalam metode outbound itu akan sangat nampak nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebersamaan, musyawarah itu akan semakin kita wujudkan. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Lukman. Selain dalam outbound, mungkin ada sosialisasi lain-lainnya. Tapi mungkin masyarakat juga ingin secara konkret ya ingin tahu apa sih pengaruh dalam kehidupan kita 4 pilar ini. Iya, jadi sebelum menjawab ke arah sana, kita memang harus kembali diingatkan, harus selalu senantiasa ditumbuhkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah bangsa yang sangat besar. Dan karena kita begitu besarnya, maka pada diri kita juga ada perbedaan-perbedaan yang juga tidak kecil begitu. Perbedaan-perbedaan kita itu luar biasa besarnya. Dan
Karenanya kalau perbedaan ini tidak disikapi dengan baik, maka bukan hal-hal positif yang kita dapatkan, tapi justru malah yang negatif. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa merangkai, merajut keberagaman, kemajemukan, pluralitas kita ini harus dirangkai, harus diikat, harus dirajut dengan nilai-nilai yang menyatukan kita. Nah, Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, lalu juga kesadaran NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang telah diwariskan oleh pendahulu kita yang mengikat kita semua ini. Nah, oleh karenanya ini yang harus disegarkan dalam ingatan kita semua. Caranya memang betul. Sekarang zaman sudah berubah, generasi muda kita tidak bisa lagi penataran P4 seperti dulu begitu. Mungkin tidak efektif itu ya, Pak ya. Dituntut kreativitas memang. Oleh karenanya MPR periode sekarang tahun 2012 ini kita akan mencoba lebih banyak lagi bekerja sama dengan kalangan budayawan misalnya, dengan kalangan seniman. Jadi bagaimana transformasi nilai-nilai ini bisa dilakukan dengan dengan bahasa yang lebih populer di kalangan dan mudah diterima begitu ya, generasi muda kita gitu. Kalau sejauh ini Pak Agun, bagaimana respon masyarakat atas sosialisasi 4 pilar ini? Untuk mengukur respon masyarakat mungkin kalau pada level yang di bawah ya, dengan anak-anak pendidikan anak usia dini, kita melakukan mewarnai rumah-rumah ibadah, ini masjid untuk orang muslim dan sebagainya. Yang pemenangnya kita berikan lomba, itu responnya bagus. Tapi ada indikator yang lain yang mungkin juga bisa kami sampaikan dengan mengadakan fokus group discussion dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, metode yang kita lakukan itu bukan dalam bentuk sekedar ceramah, tapi kita melakukan semacam pengkajian, pendalaman. Salah satunya yang cukup responsif adalah bagaimana kita ternyata membutuhkan revitalisasi, reaktualisasi, karena memang Indonesia hari ini itu sudah Indonesia yang pada prinsipnya menerima adanya kebebasan, demokratisasi di segala hal, adanya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi, yang itu pada akhirnya menumbuhkan semacam tuntutan-tuntutan baru, fenomena baru, sehingga Pancasila sebagai nilai-nilai dasar tentunya dalam aplikasinya, dalam implementasikannya itu membutuhkan satu revitalisasi, reaktualisasi seperti dalam kehidupan keagamaan, misalkan nilai ketuhanan. Yang terjadi hari ini kan betapa malah yang Kristen dengan Islam itu ribut. Yang sebetulnya kita masyarakat keragaman, yang sebetulnya harus bisa dibedakan mana domain pribadi, ya, itu hak orang untuk berpikir apapun. Lalu mana ketika dia keluar dalam domain keluarga. Nah, lalu ketika dia dengan domain publik, maka simbol-simbol pribadi itu pada domain publik harus sudah semakin berkurang. Lalu masuk pada domain negara, ya, keberadaan peraturan daerah dan sebagainya, itu menjadi kajian yang menurut hemat kami ternyata perguruan tinggi juga menilai sosialisasi ini cukup bermanfaat dan bahkan menumbuhkan semangat baru bahwa ternyata Pancasila yang memang kita miliki, 4 pilar yang kita miliki, ternyata itu yang juga menyelamatkan kita ketika di awal-awal kita melakukan reformasi. Karena dikhawatirkan ketika semangat kebebasan itu muncul, itu yang terjadi bisa memerdekakan diri, menimbulkan negara-negara baru seperti di Soviet yang hancur misalkan, Yugo yang hancur. Alhamdulillah kita dengan kekuatan 4 pilar itu punya pengalaman. Jadi kalau dikatakan bagaimana respon, saya pikir cukup baik selama ini. Baik, saya nanti akan ke Pak Lukman ya, tentang Anda tadi mengatakan bahwa nilai-nilai 4 pilar ini sudah akhir-akhir ini dirasakan seperti luntur begitu. Apa indikasinya dan apa yang perlu dilakukan ya sehingga 4 pilar ini tidak terkesan seperti jargon saja begitu dalam kehidupan realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh
laksanakan Undang-Undang Dasar kita. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya, kita lanjutkan ke Pak Lukman ya tadi. Pak Lukman, ini kan Anda tadi mengatakan bahwa memang perlu disosialisasikan karena nilai-nilai 4 pilar ini sudah mulai menurun belakangan ini. Nah, ini Anda mengatakan ini indikasinya apa dan bagaimana caranya agar mensosialisasikan 4 pilar ini agar tidak terkesan jargon-jargon belaka begitu? Iya, jadi memang utamanya sebenarnya bagi kami di MPR, sosialisasi ini harus lebih diprioritaskan bagi para penyelenggara negara. Mereka-mereka yang mendapatkan amanah untuk bagaimana menjalankan negara ini, pemerintahan ini dengan baik. Nah, pemahaman kita terhadap Pancasila misalnya itu harus ada reaktualisasi kembali. Bagaimana agar internalisasi nilai-nilai Pancasila yang memiliki 5 sila itu yang sebenarnya muaranya misalnya untuk keadilan sosial, untuk menciptakan keadilan sosial, maka semua kebijakan negara itu harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Jadi politik anggaran kita, program-program pembangunan kita semuanya harus diarahkan dalam rangka berat ini ya Pak ya. Misalnya begitu. Nah, kalau mana yang adil nih Pak di negara betul, ini Pak? Kalau kesadaran seperti ini tidak muncul, tidak ada, maka ya seperti yang disinyalir oleh beberapa kalangan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, lalu kemudian terjadilah korupsi dan macam-macam yang negatif. Jadi demikian juga di tengah-tengah masyarakat kita, kesadaran untuk bagaimana tetap menjaga persatuan kita, bagaimana demokrasi itu juga harus dilakukan secara santun, secara beradab, sehingga upaya untuk menyalurkan aspirasi kita tidak dengan tindakan-tindakan kekerasan, misalnya memaksakan kehendak, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Misalnya ada demonstrasi mahasiswa justru malah merusak kampusnya sendiri misalnya. Itu kan hal-hal yang menurut saya karena minimnya kesadaran bahwa pada hakikatnya kita itu adalah keluarga besar keindonesiaan kita. Nah, kesadaran seperti inilah yang menurut saya harus terus kita hidup-hidupkan, kita segarkan sehingga perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita bukan justru malah melahirkan hal-hal yang destruktif, yang negatif, tapi justru memperkaya kita gitu, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi di situ banyak hal sebenarnya yang harus kita ingatkan kembali agar tantangan globalisasi yang luar biasa derasnya, besarnya ini tetap bisa menjaga dan memelihara nilai-nilai keindonesiaan kita itu gitu di tengah-tengah perubahan yang luar biasa pesatnya gitu. Iya, berarti ini Pak Agun Gunanjar ini juga sebagai ketua tim sosialisasi MPR RI ya, Pak Agun. Nah, tentunya ini bukan tugas yang tugas berat sekali ini ya, bagaimana mensosialisasikan sesuatu yang sebenarnya sangat basic ya dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu adalah keadilan sosial, kesadaran akan keanekaragaman. Bukankah itu sesuatu yang sangat berat ya, mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen dan juga keadilan sosial menjadi barang mahal mungkin? Mungkin bagi sementara orang mengatakan itu sesuatu yang sulit ya, tapi bagi kami yang di MPR, karena memang itu sudah rutin kita lakukan selama sekian tahun ini untuk para penyelenggara negara. Sebetulnya kalau kita konsisten menerimakan Pancasila sebagai dasar filsafat ya filosofi krunislah kita sebagai pandangan hidup kita, harusnya setiap kebijakan yang dilakukan oleh negara, apakah DPR dalam membuat undang-undang, pemerintah dalam menjalankan kebijakan, kekuasaan yudikatif dalam rangka menegakkan hukum, itu harusnya dalam setiap keputusan ya, termasuk ucapan dan tindakan, itu sungguh-sungguh mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sudah seperti itu tidak Pak? Di DPR saja lah Pak contohnya Pak. Kayaknya masih banyak yang enggak ya Pak ya? Itu yang menurut hemat saya konsistensi itu terabaikan. Sehingga yang dikatakan Pak Lukman tadi tergerus ya. Ada semacam erosi nilai-nilai. Mungkin sosialisasinya lebih difokuskan di DPR dulu kali Pak ya? Menurut hemat kami, selama ini kita juga sampai ke keluarga. Ke keluarga pun kita sampaikan. Bagaimana di tengah keluarga? Bagaimana dalam kehidupan keluarga? Kalau di keluarga itu Pancasila ditempatkan sebagai landasan filsafat kehidupan ya. Bagaimana seorang ayah
itu bisa menciptakan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Contoh misalkan semangat persatuan. Bagaimana agar setiap ucapan, perbuatan, tindakan yang dilakukan itu menjaga semangat persatuan adiknya dengan kakaknya. Adil gitu ya, keadilan sosial itu adil buat kakaknya, adiknya di rumah. Pengambilan keputusan itu musyawarah. Sebetulnya, kalau bicara kita rumah gitu ya, filosofi nilai-nilai itu dalam rumah negara dipimpin oleh seorang presiden, ada rumah gubernur, sampai yang paling kecil kan rumah tangga. Nah, nilai-nilai itu yang kita coba sosialisasikan agar fenomena yang dikatakan kalau menggunakan hak-hak kita, demo dan sebagainya, tetap kita juga harus dalam norma-norma aturan yang baik. Ini bagaimana ini Pak Lukman menghadapi situasi di mana mungkin harus mensosialisasikan 4 pilar seperti ini, tetapi di tengah keadaan masyarakat yang mungkin sudah banyak yang apatis ya, atau skeptis dengan apa yang namanya keadilan sosial dan lain-lain dengan berbagai peristiwa di negeri ini. Ya, jadi tantangan, kendala terbesar bagi siapa saja yang ingin melakukan kampanye atau memasyarakatkan, mensosialisasikan nilai-nilai, karena 4 pilar ini kan sesungguhnya nilai-nilai yang ingin kita transformasikan ke masyarakat luas, itu diperlukan teladan. Jadi teladan adalah kata kunci, karena terkadang atau bahkan seringkali apa yang kita sampaikan itu prakteknya di masyarakat itu berbeda 180 derajat, kontradiktif gitu. Jadi realitas dengan harapan, idealisasi itu berbeda, dan karenanya kemudian diperlukan teladan. Nah, masalahnya adalah kita krisis keteladanan ini. Betul sekali, kita minim sekali figur yang bisa mengajak kita semua. Oleh karenanya sebaiknya kita tidak perlu lagi saling menyalahkan, justru masing-masing kita mulai dari diri kita sendiri, karena ini kerja besar. Ini adalah upaya bagaimana 240 juta penduduk ini bisa memiliki kesadaran yang sama dalam menyatukan kita semua. Karenanya ya masing-masing kita sebenarnya punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana seoptimal dan semaksimal mungkin menerapkan nilai-nilai tersebut. Baik, berarti ini tepat juga ya MPR mensasar atau target utamanya adalah penyelenggara negara dulu ya, agar memberi teladan ya. Karena penyelenggara negara juga itu adalah bisa memberikan teladan kepada masyarakat. Kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas tentang pentingnya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan langsung saja saya ke Pak Agun ya, ini sudah menjelang tutup, kita akhiri nih tema ini. Mungkin langsung closing statement Pak Agun tentang pentingnya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, hakikat dari 4 pilar itu adalah keragaman, ya, menghormati keperbedaan. Terbiasakanlah kita menerimakan, menghormati bahwa berbeda itu adalah keniscayaan. Dan untuk itu kita harus memulai, tidak usah menunggu orang lain, mengaplikasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial. Bisa kita mulai dari diri kita. Dan utamanya kepada masyarakat kami mengapil, 4 pilar ini hanya jangan sekedar diutarakan, tapi implementasikan dalam praktek sehari-hari. Baik, silakan Pak Lukman. Iya. Jadi kita sekarang berada dalam era globalisasi, dan globalisasi itu pada dirinya mengandung nilai-nilai yang banyak yang positif, tapi juga banyak nilai-nilai yang belum tentu sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa. Dan karenanya kemudian kita harus bisa mencermati bagaimana agar nilai-nilai keindonesiaan kita itu tidak tergerus, tidak tererosi dengan nilai-nilai global yang justru bertolak belakang. Misalnya liberalisasi di bidang ekonomi, misalnya liberalisasi di bidang politik, itu jangan sampai kemudian memecah belah kita, sehingga pengalaman negara-negara seperti yang disampaikan oleh Pak Agun, Soviet, lalu negara-negara Balkan, lalu kemudian terpecah karena ketidakmampuan untuk menjaga persatuannya. Oleh karenanya ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar ini, dan
kami berharap ini jangan hanya tugas MPR, tapi semua kita di lingkungannya masing-masing untuk bagaimana kita tetap bisa menjaga dan memelihara semua itu. Iya, baik, terima kasih Pak Lukman dan Pak Agun ya. Semoga dengan dialog ini mungkin kita sudah mengetahui 4 pilar ini sejak SD ya, tentang UUD 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sudahkah kita benar-benar menyadarinya, memahaminya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin perlu kita ingatkan lagi ya, ini tanggung jawab kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh